Kembali lagi bersama saya Pak Ferdian. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkripping kabel tipe strike torque atau 568B. Berbeda dengan 568A, di mana 568A biasa disebut kabel crossover. Nah, pada kesempatan kali ini saya langsung praktek bagaimana cara mengkrimpingnya. Jadi mulai dari mengupas kabelnya, kemudian memotong ujung kabelnya, dan menjadikan kabel tersebut menjadi sebuah konektor dan kabel utuh supaya bisa digunakan dalam transmisi jaringan komputer. Nah, mungkin bisa mendekat ke sini bagaimana cara mengkrimping kabel strike. Nah, kabel ini sudah dikrimping di salah satu sisi, di mana sisi ini susunannya putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Dan di sisi satunya akan memiliki susunan yang sama dengan sisi yang sudah dikrimping. Nah, kita kupas dulu menggunakan alat pengupas kabel. Caranya seperti ini. Nah, mungkin kalau kurang jelas bisa lebih mendekat lagi. Nah, caranya seperti ini, dikupas secukupnya. Nah, kemudian ada semacam pelindung atau sebuah tali, bisa kita potong terlebih dahulu. Jika kabel kalian menggunakan tipe STP atau shielded twisted pair, maka akan ada selongsong tambahan yaitu aluminium foil. Kebetulan karena ini kabelnya UTP unshielded twisted pair, maka tidak ada selongsong berupa aluminium foil. Nah, setelah sudah muncul seperti ini, sudah terlihat seperti ini, maka kalian bisa mensendirikan ya, bisa memisahkan dari pilihan yang ada di dalam kabel. Nah, kita pisahkan masing-masing, ada warna putih oranye, putih hijau-hijau, putih biru-biru, dan putih coklat-coklat. Nah, dipisahkan dahulu. Mulai dari sebelah kiri kita masukkan putih oranye, kemudian diikuti putih oranye, white oranye, putih hijau. Nah, putih hijau, biru diikuti dengan putih biru, kemudian diikuti hijau, dan terakhir putih coklat dan coklat. Nah, seperti ini, sehingga muncul dan susunannya menjadi rapi seperti ini. Nah, bisa didekatkan lagi kameranya, cukup. Nah, kemudian bisa dipotong menggunakan gunting. Pastikan ketika kalian memotong, sesuaikan tingkat kelurusan kabel. Nah, supaya dia rata ketika dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Dimasukkan, masuk, masih nyangkut. Nah, seperti ini. Dipastikan bisa dilihat secara visual dia akan notok ya, jadi tembaganya akan notok ke ujung RJ45. Kemudian kita krimping menggunakan tang krimping. Nah, dimasukkan terlebih dahulu, ditekan sampai dia lepas seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini kita lihat, oh sudah notok, sudah pas ke ujung konektor, kemudian sudah tidak goyah, baru kita tes menggunakan LAN tester di sisi A dan sisi B, sisi A, sisi B. Kita masukkan. Nah, di sini ada yang mati. Nah, kalau mati berarti kemungkinan di sisi B-nya perlu kita krimping ulang. Nah, yang tadi kan kita krimping yang sisi A, kemudian kita krimping sekarang yang sisi B. Caranya seperti ini, sama. Nah, jadi saya sekalian mengajarkan troubleshooting ketika tidak nyala. Ketika kita cek menggunakan LAN tester, kemungkinan itu ada kabel yang putus atau mengelupas, atau ketika kalian mengkrimping itu tidak notok salah satu ujung dari kabel ke ujung konektor. Oke. Susunannya sama, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Nah, seperti ini terlalu panjang, langsung saja kita potong. Nah, kita potong seperti ini, pastikan lurus ya. Kemudian, nah ini masih bengkok, saya potong lagi lurus,
baru kita masukkan ke RJ45. Nah, sudah notok seperti ini, sama dengan tahap awal yang tadi, mengkerimping di sisi A, ini sisi B. Nah, kita masukkan, nah, sambil ditahan, ditekan. Nah, dia akan kembali secara otomatis ketika sudah mencapai titik maksimalnya, titik tekannya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka semuanya akan nyala, mulai dari nomor 1 sampai dengan 8. Nah, tipe kabel yang seperti ini otomatis bisa kita gunakan dalam jaringan komputer. Nah, jika sudah dikerimping dua-duanya dan kedua kabel ini sudah ditester dan dia nyala, masing-masing konektornya nyala, masing-masing pinnya nyala, sehingga kabel ini bisa digunakan dalam transmisi jaringan. Nah, kalian bisa mencobanya sendiri di rumah jika kalian memiliki peralatan seperti tang krimping, kemudian pengupas atau gunting, dan kemudian yang pasti untuk pengecekan kita gunakan LAN tester. Nah, sekian dari saya, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih.